Kenapa sih Pak? Kok nggak DB gitu aja kok DBD? Ini apa lebih bahaya lagi atau gimana nih sebenarnya? Ya mending hujan terus. Hujan terus banjir. Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat sehat. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Pasti bisa. Itu kalau orang Jawa. Oh. Wong Tulungagung sehat pasti bisa gitu ya. Iya, Kalau orang Jepang, Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Oh iya. Sobat sehat, Dinkesta menyapa siang hari ini bicara tentang demam berdarah. Ancamannya bagaimana di wilayah Tulungagung? Ketemu dengan seorang narasumber yang tidak perlu saya kenalkan. Karena sudah sangat populer, sudah sangat familiar, masyhur begitu di Kota Marmer ini. Beliau adalah Bapak Didik Eka Suryana Putra. Iya. Sunaria Putra. Sunaria Putra. Baru kali ini saya tahu nama lengkap dari Pak Didik. Iya. SKM MSI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Wong Tulungagung. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Ya, sobat sehat, dimanapun Anda sekarang yang lagi menyimak IG Dinkesta, selamat siang. Anda bisa bergabung siang hari ini, bertanya tentang seputar demam berdarah, dengue, DBD. Nah, kenapa sih Pak? Kok nggak DB gitu aja kok DBD? Ini apa lebih bahaya lagi atau gimana nih sebenarnya? Iya. Sebetulnya sama sih, demam berdarah sama DBD. DBD itu yang D di tengah itu menunjukkan di jenis virusnya, dengue. Dengue. Jadi demam dengue berdarah, demam berdarah dengue. Jadi demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue. Intinya begitu. Sama. Yang berbeda adalah demam dengue. DD yang berbeda. DD-nya. Kalau DB dengan DD beda. Tapi kalau DB dengan DBD sama. Jadi ini adalah sebuah ancaman yang agak kelupaan ya. Kita banyak konsentrasi ke COVID, demam berdarahnya agak lupa begitu bagi masyarakat kita. Apalagi di musim penghujan. Ya. Kenapa sih kok tinggi ya, masih tinggi ya di Indonesia itu karena kenapa ini Pak Didi? Tingkat DBD-nya masih tinggi. Iya. Jadi Indonesia kebetulan secara geografis itu iklimnya adalah iklim tropis ya. Jadi ada dua musim antara musim penghujan dan musim tropis. Dan suhunya rata-rata di 25 hingga 30 sekian derajat Celcius yang merupakan suhu kesukaan daripada nyamuk vektor utama demam berdarah yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kalau dia di 4 musim itu dia tidak akan berkembang dengan baik. Jadi memang yang endemis artinya yang setiap tahun ada kasus-kasus demam berdarah itu adalah daerah-daerah yang tropis dengan iklim-iklim tertentu yang disukai oleh nyamuk itu bisa berkembang biak dengan baik. Kalau di daerah Eropa atau di daerah Asia yang dengan 4 musim itu praktis hampir tidak ada demam berdarah. Karena apa? Ya. Karena suhunya, iklimnya itu tidak memungkinkan nyamuk vektor utama demam berdarah dengue yaitu Aedes aegypti sama Aedes albopictus tidak bisa berkembang baik. Nggak kerasan begitu ya? Iya. Apa ya? Hujan terang begitu, ini justru bahaya ya Pak Didi ya? Iya, karena memberi kesempatan telur nyamuk bisa menetas dengan baik selama 10 hari, rata-rata 7 sampai 10 hari itu bisa menetas dengan baik. Tapi kalau hujan terus, itu justru telur itu tidak bisa menetas dengan baik. Oh, iya. Ya mending hujan terus. Hujan terus banjir. Iya, repot juga ya kita pengen hujan. Para petani tembakau itu nggak bisa. Tapi kalau kering terus, para petani padi juga bingung airnya. Jadi ini resiko bagi kita yang ada di tanah tropis begitu ya Pak Didi. Nah, sobat sehat,
Dinkesta Menyapa hari ini episode yang keempat ternyata ya. Saya Faris Ramadan bersama Pak Didi. Beliau Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jadi yang mengendalikan seluruh penyakit di Tulungagung beliau. Pawangnya. Pawangnya penyakit. Ya. Anda bisa bertanya ya siang hari ini, bisa bertanya langsung karena kita live IG. Silakan bisa langsung bertanya di situ di kolom komentar, langsung bisa ya, atau mungkin chat, DM dan seterusnya. Nah, kita akan ngomong, tadi sudah ngomong agak jauh ya, tetapi flashback aja. Sebenarnya apa ciri-ciri yang paling bisa kita deteksi bahwa kita ini kena demam berdarah dengue? Jadi demam berdarah dengue itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue ada 4 strain, yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4 yang bisa membuat manifestasi klinis yang berbeda. Tetapi infeksi DEN 1, 2, 3, 4 ini mempunyai ciri khas yang beda dengan infeksi-infeksi virus yang lain. Artinya misalnya ilustrasinya seperti virus COVID. Ya. Kalau hari ini saya kemasukan virus COVID, tidak serta-merta saya akan mengalami gejala panas selama masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa masuknya antigen, baik itu virus, bakteri, atau jamur ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan manifestasi klinis. Itu biasanya 5-7 hari kalau COVID-19. Tapi kalau demam berdarah, itu kalau kemasukan virus di dalam tubuh seseorang, itu manifestasinya klinis hampir seluruhnya itu ada panas mendadak tinggi. Panas mendadak tinggi? Ya, betul. Kalau COVID itu paling sekitar 37,5, 38 gitu ya. Mendadaknya ini durasinya mungkin 1 jam, 2 jam tiba-tiba tinggi gitu atau sehari? Sekitar 6 jam sampai 12 jam. 6 jam, 12 jam berarti sehari tiba-tiba iya, tinggi? Iya, sampai setengah hari. Jadi misalnya anak bermain ceria begitu ya, mendadak panas tinggi 39 hingga 40 derajat Celcius. Padahal sebelumnya sehat walafiat. Curigalah kalau anak kita, handetolan kita, famili kita mengalami gejala seperti ini terhadap demam berdarah dengue. Karena apa? Sebetulnya virulensi, keganasan daripada virus demam berdarah dengue ini dibandingkan COVID tidak ada apa-apanya. Artinya? Ganas demam berdarah. Sangat menyebabkan kematian demam berdarah. Sangat tinggi fatalitasnya daripada COVID-19, terutama terhadap anak-anak ya. 6-12 jam pertama ada demam tinggi. Ya. Terus setelah itu? Ya. Sebetulnya kalau kita mengamati sampai waktu 3 hari. Jadi kalau panas, paling kalau orang Jawa ngomong itu ngenteng-ngenteng ya, tambah pinter gitu ya, tambah apa? Paling yo kekesalan. Iya. Atau kemarin dia itu minta balon nggak tak turuti akhirnya panas. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Ada mitos-mitos begitu ya? Iya, mitos-mitos seperti itu hilangkan semua. Jadi kalau ada panas tinggi mendadak, segera saja mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi begini, kalau kita melihat panas sampai 3 hari itu sebenarnya sudah terlambat. Jadi kebanyakan kasus-kasus fatalitas yang atau kematian pada anak-anak kita itu meninggalnya itu karena 3-4 hari setelah panas pertama. Nah ini sangat bahaya sekali. Jadi kalau hari pertama panas, segera saja dibawa ke puskesmas karena di sana akan dilihat atau dites darahnya apakah di dalam tubuh anak itu ada virus dengue atau tidak. Oh, 1 hari pertama sudah bisa dicek? Sudah bisa. Jadi dengan adanya tes darah tersebut, orang tua, klinisi, atau nakes yang lain akan lebih yakin, oh ternyata anak ini panasnya karena demam berdarah, oh panasnya karena yang lain, misalnya radang tenggorokan atau sakit yang lain gitu. Itu di seluruh vaskes atau di puskesmas seluruh Tulungagung bisa melayani ya Pak Didi ya? Ya, kalau setahu saya di puskesmas karena dropping antigen atau tes untuk melihat demam berdarah itu kami distribusikan ke puskesmas. Ke puskesmas. Kalau ke rumah sakit nanti mungkin ada tes lain
dengan metode ELISA, atau kalau di rumah sakit swasta mungkin ada metode lain, dan tentunya berbayar. Tapi kalau di puskesmas insya Allah tidak berbayar. Jika sakit berlanjut, hubungi puskesmas. Ya. Pak Dede, itu tadi langkah ya, langkah antisipasi, dan ini para ibu yang biasanya harus peka ya kalau melihat putra-putrinya begitu. Setelah 1 hari bisa terdetek, ini berarti obat-obatannya ngikut apa kata dokter di puskesmas itu ya? Pasti. Jadi sebetulnya kalau kita bicara secara ilmu, bahwa virus itu adalah suatu antigen atau sesuatu yang belum ada obatnya sampai sekarang. Termasuk virus influenza sebetulnya. Namun yang kita kendalikan adalah simptomatiknya. Nah, manifestasi klinis demam berdarah ini salah satunya adalah kebocoran plasma. Nah, bagaimana cara mengendalikan jangan sampai orang ini akan terjadi perdarahan yang hebat atau kebocoran plasma yang hebat dengan cara ngerojok cairan yang sudah ditentukan sesuai dengan SOP. Standar operating prosedur dari Kementerian Kesehatan bahwa orang boleh sakit demam berdarah, tetapi tidak boleh meninggal. Syaratnya itu. Maka di dalam Kemenkes 1501 tentang penyakit-penyakit potensial wabah, dan termasuk juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah, dinyatakan di sana apabila ada satu kematian demam berdarah di dalam suatu wilayah desa, wilayah kecamatan, itu maka dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Karena tidak boleh mati, boleh sakit demam berdarah, tapi tidak boleh mati. Karena Indonesia tidak akan bisa mengenulkan penyakit demam berdarah sampai kapanpun. Dan kalau ada kasus kematian, berarti yang bertanggung jawab pertama adalah Pak Didi. Jangan. Kita lihat dulu substansinya. Jadi apakah dia terlambat membawa ke vaskes? Harus diidentifikasi. Jangan-jangan ya. dia hari ke-7 baru bawa ke vaskes. Dia sudah pre-shock baru dibawa ke vaskes. Jadi terlambat. Itu gimana? Kita kenal ada istilah pelana kuda ya. Itu katanya pada hari tertentu itu sangat kritis, dan ini harus dapat pelayanan yang serba darurat. Ini gimana ceritanya itu, Pak? Jadi begini. Jadi demam. Jadi sebelumnya saya akan kembali dulu. Jadi demam itu adalah panas. Ya, demam itu panas. Setiap panas itu mesti diakibatkan oleh infeksi. Nah, infeksinya karena apa? Kita belum tahu. Maka begitu masuk vaskes, maka dia dokter atau nakes akan melaksanakan observasi febris, observasi panas. Ya. Panasnya itu disebabkan oleh apa? Itu harus diketahui. Sehingga para klinisi atau nakes akan menentukan obat yang sesuai. Nah, dalam hal ini untuk demam, kadang-kadang masyarakat itu salah persepsi. Begitu ditanya, sakit apa anaknya? Anak saya sakit apa Pak Dokter? Demam. Mindset orang Tulungagung sudah mengatakan bahwa demam itu demam berdarah. Itu salah. Jadi demam itu adalah panas, dan panas itu disebabkan oleh infeksi. Infeksinya itu harus diobservasi karena apa? Untuk menentukan obat dan penanganan lebih lanjut. Nah, kaitannya demam pelana kuda, demam berdarah itu unik. Uniknya itu setiap orang menerima virus atau terinfeksi virus yang sama strainnya. Misalnya saya menerima virus, terinfeksi virus DEN1 demam berdarah, Mas Faris juga menerima infeksi virus DEN1 demam berdarah, belum tentu manifestasinya sama. Saya bisa menjadi demam dengue, ya. Mas Faris bisa menjadi demam berdarah dengue yang lebih parah. Lebih parah lagi. Nah, demam berdarah dengue itu masuk dalam undang-undang wabah, masuk dalam Kemenkes 1501. Sedangkan demam dengue tidak masuk. Nah, kalau saya melaporkan kepada Dinas Kesehatan atau Puskesmas, lokasi saya tidak akan difogging karena demam dengue tidak masuk di demam berdarahnya. Iya, betul. Nah, uniknya di situ. Kembali ke demam pelana kuda. Jadi pada H0 ya, fase viremia, virus demam berdarah masuk ke dalam tubuh manusia.
maka dia akan mulai menunjukkan manifestasi klinis pada hari pertama. Jadi H0, H1 itu mulai panas mendadak. Yang saya katakan tadi sampai 40 derajat tadi. Iya, bisa jadi segitu. Jadi antara 6 sampai 12 jam langsung panas tinggi. Kemudian hari kedua itu tetap tinggi. Hari ketiga tetap tinggi. Nah, ini yang sering lupa. Pada hari keempat, 5-6 itu turun drastis, tidak panas sama sekali, normal. Kalau normalnya 36 derajat atau 36,5 derajat, dia posisi normal. Tapi ingat, pada hari ke-6 itu dia akan panas lebih tinggi lagi daripada hari 1, 2, 3. Nah, inilah yang disebut fase yang namanya fase presok. Hati-hati sekali. Jadi panas hari ke-1, 2, 3 naik, hari ke-4, ke-5 turun normal, hari ke-6 naik tinggi sekali. Ini adalah presok. Nah, orang-orang itu menganggap ini sudah sembuh pada hari ke-4, hari ke-5. Padahal dia adalah presok, tahu-tahu dia sudah pingsan, tidak sadar, bawa ke rumah sakit sudah terlambat. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, pendengar, ngeri ya kalau dengarnya ya. Dinkesta menyapa. Ya. Kalau Anda dirawat di rumah sakit manapun, pada hari ke-4 dipulangkan dan dinyatakan dia sebagai demam berdarah, jangan pernah mau. Karena itu adalah presok. Fase-fase turun tadi ya. Fase turun, dan itu sangat berbahaya. Banyak kejadian, kaitannya dengan efisiensi, efektivitas dan sebagainya, sudah sembuh dipulangkan begitu. Tapi hari ke-6 balik lagi dia karena panas tinggi, ternyata hari ke-7-nya meninggal. Jadi kalau ada anak yang dirawat demam berdarah 4 hari sembuh, Ya. itu sebetulnya bukan demam berdarah. Itu adalah demam dengue. Kalau demam berdarah dengue minimal 7 hari. Karena 7 hari itu pun trombositnya belum naik itu. Belum naik, tapi sudah tidak turun artinya. Nah, normal sebetulnya perawatan demam berdarah itu antara 10 sampai 12 hari baru sembuh. Kalau 4-5 hari sembuh itu saya yakin itu di demam dengue-nya. Demam dengue, bukan demam berdarah. Dengue. Betul. Itu sobat sehat. Anda tentu banyak pertanyaan ya tentang demam berdarah yang ini adalah musiman. Musim hujan datang, demam berdarah welcome. jadi seperti ini. Iya. Sebetulnya ada istilah ada gula ada semut, Mas. Ada gula ada semut. Ya, jadi ada gula ada semut itu artinya pada saat musim penghujan, breeding place atau tempat perindukan vektor utama demam berdarah, Aedes aegypti, Aedes albopictus itu banyak. Artinya pelepah pisang, pelepah kelapa itu kan gowok-gowok atau lembab gitu ya. Iya, itu kan tempat-tempat yang untuk perindukan nyamuk itu tersedia air di sana. Karena apa? Pada saat nyamuk betina itu bertelur, itu butuh air. Butuh air, secara alamiah itu butuh air. Kalau pada musim kemarau, dia tidak akan bisa bertelur karena tidak ada air gitu. Jadi ada gula ada semut. Ada gula ada semut. Musim hujan dia bisa bertelur. Ada gula, ada semut, ada sakit, ada obatnya. Ya. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Pasti bisa. Baik sobat sehat, Anda bisa bergabung siang hari ini di kolom komentar ya, atau bisa bertanya langsung ke Pak Didi siang hari ini. Mumpung ada Pak Didi loh, nyari beliau ini, waduh, jadwalnya padat ya. Ya. Pak Didi, ada kemarin yang tanya tentang apa itu fogging ya? Ada yang di fogging, ada yang enggak, kemudian ada katanya ditolak sama dinas, puskesmas, terus ada yang iuran, wes nggak usah dinas-dinasan wes. Ada yang berkata nunggu mati dulu baru di fogging. Nah, ngeri itu. Gimana sih sebenarnya mekanisme fogging itu? Jadi begini ya, fogging itu adalah pengasapan. Jadi kita mengeluarkan asap di mana asap itu adalah asap yang membawa insektisida. Jadi asap itu adalah asap yang ditugaskan untuk membawa
insektisida untuk membunuh nyamuk. Ya, ini agak pelan-pelan. Jadi masyarakat biar paham sekali. Asap itu sebetulnya bukan dari insektisida. Ya. Tapi asap itu muncul karena solar yang dibakar di suhu 1000 derajat Celcius hingga keluarnya asap. Nah, asap itu tugasnya adalah memecah insektisida menjadi partikel yang ukurannya 0,5 milimikron. Jadi solar itu dicampur dengan campuran 1:10, 1:20, diaduk dengan insektisida, dimasukkan dalam mesin, kemudian mesin itu dipanaskan sampai 1000 derajat Celcius, kemudian dia akan mengeluarkan asap. Nah, asap itu adalah membawa partikel-partikel insektisida yang bisa membunuh nyamuk. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kenapa kok harus di fogging? Kenapa kok harus diasap? Kenapa kok tidak disemprot seperti malaria? Karena karakteristik nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus itu tidak bisa dibunuh pada saat dia hinggap. Lain dengan malaria. Kalau malaria itu sifatnya adalah dia akan hinggap di dinding. Jadi pada saat dinding dilapisi dengan insektisida, poison contact di sana yang ditempelkan di dinding, pada saat dia nempel di dinding tersebut, dia akan keracunan kontak, akhirnya dia mati. Tapi kalau Aedes aegypti, Aedes albopictus tidak bisa. Dia tidak suka menempel di dinding, tapi dia suka menempel di pakaian-pakaian kotor, di kolong-kolong tempat tidur. Nah, kapan kita harus bisa membunuh Aedes aegypti? Pada saat dia terbang. Kelemahannya itu. Ya, maka dari itu kita lihat pola pikirnya atau mindsetnya si nyamuk itu terbangnya jam berapa. Kita harus tahu. Terbangnya adalah jam 6 pagi hingga 10 pagi, jam 3 sore hingga 6 sore. Kalau kita fogging di luar jam itu, percuma. Jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, terus sorenya? Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Habis itu selain jam itu dia bobok. WA-an, Instagraman, ngelihat YouTube, begitu. Pak Didi kok tahu jadwal nyamuknya? Iya, karena saya sering kontak. Oh, berarti benar ya kalau nyamuk itu bangunnya itu cari makan berarti ya, dia menghisap. Sabar dulu. Nyamuk menghisap darah itu bukan untuk makan. Dan yang menghisap darah itu hanya nyamuk betina. Nyamuk jantan tidak pernah memerlukan darah. Karena apa? Nyamuk betina itu butuh darah hanya untuk mematangkan sel telurnya agar bila telurnya diletakkan di dalam bejana yang berisi air, dia bisa menetas. Nah, kalau yang jantan itu hanya ngajak kawin. Dan celakanya kalau nyamuk jantan, Mas Faris, aku juga nggak mau jadi nyamuk jantan. Iya. Habis kawin dia mati. Waduh. Iya. Sekali saja? Iya. Jadi pada saat nyamuk tuh, kalau kita dengar nyamuk ya, misalnya malam hari misalnya, itu jelas. Yang pertama kesimpulannya bukan Aedes aegypti, Aedes albopictus, karena jam 6 sore ke atas sudah bubuk deh, main WA-an. Di atas jam 6 ada nyamuk, yang jelas dia kulek Mansonia atau Anopheles, bukan Aedes. Dan demam berdarah tidak bisa hidup di tubuh-tubuh Mansonia, kulek atau Anopheles. Jadi jangan khawatir kalau jam 9 malam digigit nyamuk, yang jelas bukan demam berdarah. Nah, itu sebetulnya nyamuk jantan yang mengeluarkan aurora untuk ngajak kawin nyamuk betina. TPTP. Iya, TPTP. Begitu ketemu nyamuk betina, maka dikawinilah nyamuk betina. Nah, kemudian beberapa hari kemudian, sel telur ini tidak bisa matang apabila tidak ada darah hewan berdarah panas di dalam tubuh nyamuk betina, termasuk manusia. Makanya lah dia butuh darah untuk menghisap itu. Nah, darah yang dibutuhkan, nah nyamuk ini unik. Karena apa? Dia tidak bisa menghisap langsung kenyang. Dia menghisap secukupnya, kemudian dia pindah lagi menghisap secukupnya. Orang lain? Nah, orang lain. Nah, pada saat pindah menggigit itulah dia bisa menularkan apabila yang dihisap darah sebelumnya ada virus demam berdarahnya.
Oh. Jadi hanya nyamuk betina. Jadi nyamuk itu sebenarnya hanya menjadi mediator saja. Dan tidak pernah hidup di dalam tubuh nyamuk. Dan tidak pernah mengakibatkan nyamuk menjadi sakit. Dan itu tidak ada di dalam abdomen atau perut nyamuk. Hanya ada di fibrosis. Jadi kalau nyamuk itu kita pegang, itu ada seperti linggis begitu di ujung mulutnya. Itu namanya fibrosis. Kemudian ada 2 anten, ya. Dan di belakang anten itu ada 2 mata. Nah, pada saat nyamuk betina ingin mengisap darah karena untuk mematangkan sel telurnya, maka fibrosis itu ditusukkan di dalam tubuh manusia. Pada saat ditusukkan itu, dia akan mengeluarkan enzim untuk mencegah terjadinya pembekuan darah di sekitar tusukan. Itu sudah karena Allah Ta'ala. Sudah sunatullah itu? Ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, begitu dia mengeluarkan enzim itu, tidak beku, kemudian darah itu dihisap. Nah, sifatnya kan sudah saya katakan, tidak kenyang pada satu orang. Kemudian dia pindah lagi. Tusukkan lagi, mengeluarkan enzim. Nah, pada saat mengeluarkan enzim itulah, apabila dari orang yang pertama sudah ada virus demam berdarah, maka dia akan disemprotkan ke orang berikutnya. Iya, menjadi kurir virus ya, begitu kurir ya, virus. dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Iya, dan jangan khawatir juga masyarakat Tulungagung, nyamuk ini tidak bisa terbang jauh yang seperti penyinar khawatirkan. Kecuali dia kalau ikut abonemen Bis Harapan Jaya. Jadi dia masuk Bis Harapan Jaya bisa sampai Surabaya. Kalau selama dia itu tidak ikut kereta api atau ikut bis, insya Allah terjauh hanya 100 meter, Mas Farid. Nah, persoalannya kalau dalam sebuah wilayah, di sebuah kampung atau perumahan ada yang terkonfirmasi demam berdarah, ini apakah langsung bisa mengajukan untuk fogging? Kan masyarakat resah dulu nih. Wah, demam berdarah, fogging ya, fogging. Iya. Jadi begini prosedurnya, SOP-nya. Semua fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah atau swasta dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, selama masih di wilayah NKRI tercinta ini merawat yang namanya demam berdarah dengue atau dengue shock syndrome, wajib ain hukumnya untuk melaporkan ke dinas kesehatan alamat orang tersebut. Jadi misalnya orang Tulungagung dirawat di Baptis, orang Tulungagung dirawat di Trenggalek, orang Tulungagung dirawat di Blitar atau di Solo. Itu wajib hukumnya dia melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bahwa saya merawat pasien demam berdarah dengan alamat Tulungagung. Yang wajib melaporkan adalah keluarganya? Bukan. Dari Faskesnya sana ya? Iya, maksimal 24 jam. Nah, setelah kami di Dinas Kesehatan menerima laporan tersebut selama maksimal 24 jam dari waktu ditegakkan diagnosis, kami akan melaksanakan penyelidikan epidemiologi. Kami akan turun ke lapangan sesuai dengan alamat orang tersebut. Nah, setelah kita ketemukan alamat tersebut, akan kita survei 20 rumah di sekitar orang tersebut. Apabila di 20 rumah orang sekitar yang dinyatakan demam berdarah tersebut ada 1 jentik saja, artinya kemungkinan orang tersebut bisa tertular dari darah tersebut. Dengan adanya 1 jentik, artinya di situ ada vektor. Yang kedua, adakah penderita demam berdarah yang lain? Kalau ada penderita demam berdarah yang lain, artinya orang tersebut tertular dari orang yang demam berdarah satunya tadi. Atau adakah penderita panas lain tanpa sebab di 20 rumah orang sekitar tersebut? Kalau ada artinya dia menularkan pada 3 orang tersebut. Kalau tidak ada, artinya dia penularannya bukan di situ. Banyak kasus yang terjadi. Mahasiswa kos di Surabaya, mahasiswa kos di Malang atau di Solo. Pada saat sakit demam berdarah, pada saat panas dia dibawa pulang ke Tulungagung.
karena orang tuanya ingin merawat di Tulungagung. Dimasukkanlah ke SK. Dimasukkanlah ke rumah sakit yang lain. Kemudian 24 jam kemudian melaporkan ke kita bahwa si A ini sakit demam berdarah. Kita cek ke lapangan, ternyata dia itu tidak pernah pulang. Di sana juga tidak ada penularan. Maka dari itu walaupun demam berdarah, alamat yang jelas belum tentu kita fogging. Karena apa? Penularannya tidak di alamat tersebut. Kalaupun saya fogging di Solo atau di Malang. Karena sumber penularannya nyamuknya ada di sana. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, bukan membunuh jentik, bukan pencegahan demam berdarah. Ini yang perlu kita luruskan ke masyarakat. Ya. Bayangan kita sebagai masyarakat, pokoknya di fogging selesai urusan begitu. Belum tentu. Jadi kalau kita fogging di suatu tempat yang tidak ada virus demam berdarahnya di tubuh nyamuk, kita buang solar, kita buang insektisida, percuma, tetapi mindset masyarakat marem. Tapi maremnya itu marem yang salah sebetulnya. Karena apa? Sebetulnya di daerah mereka itu tidak ada virus demam berdarah. Tidak ada. Iya. Kita buktikan. Kalau yang sesuai prosedur di fogging itu seluruh anggarannya dari dinas begitu ya Pak ya? Sebetulnya fogging itu tidak perlu diminta Mas Faris. Oh, karena ada alasan-alasan tadi ya? Iya, itu salah satu tupoksi dari Dinas Kesehatan, salah satu tupoksi dari Puskesmas untuk memutus mata rantai penularan penyakit dengan cara sesuai dengan operating prosedur. Kalau demam berdarah dengan fogging. Kalau difteri dengan memberikan profilaksis obat agar tidak menular kepada yang lain dan sebagainya. Kalau di luar tenaga dari dinas, saya sering dengar ada tenaga atau relawan fogging, Pak Didi. Itu ada katanya di sana bayar sekian per wuwung berapa. Ini sebenarnya atas surat jalannya atau rekomendasinya siapa itu? Oke, kita lihat dulu yang pertama. Dia bisa melaksanakan fogging karena apa? Karena dia diminta oleh masyarakat. Biayanya dari mana? Itu karena swadaya dari masyarakat. Kenapa kok terjadi swadaya? Karena takut. Kenapa kok takut? Dia menganggap bahwa fogging itu adalah pencegahan demam berdarah. Nah, yang kedua, siapa yang fogging? Sebetulnya di dalam undang-undang bahwa yang bisa melaksanakan fogging, pengasapan itu adalah salah satu lembaga yang sudah mempunyai izin pest control. Yang mengeluarkan izin pest control adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tidak sembarang orang bisa melakukan fogging atau pengasapan karena insektisida ini adalah suatu zat yang beracun dan akan membahayakan masyarakat dan lingkungan tentunya. Kalau relawan-relawan itu dari mana dan alatnya apakah juga dari Dinas Kesehatan, Pak? Yang saya tahu. Atau masyarakat bisa memproduksi sendiri sehingga dia bisa melayani. Siapa yang butuh fogging, iuran sekian begitu. Ya, tapi itu di luar kewenangan atau di luar pantauan Dinas Kesehatan ya? Ya, sementara ini jujur yang bisa kita rekomendasikan untuk melaksanakan fogging, kadang-kadang membantu kita juga pada saat kita kewalahan untuk melaksanakan fogging, itu adalah Forkap. Forum Komunikasi Kabupaten Sehat. Itu dia sudah kita latih. Jadi tenaganya kita latih, teknisinya kita latih, untuk pencampuran insektisidanya kita latih dan sebagainya, dan itu atas rekomendasi Dinas Kesehatan. Di luar itu saya tidak tahu. Dan tentunya kalau didapat dari mana alat dan insektisidanya, sekarang usumnya usum online ya. Jadi saya pernah melihat di Bukalapak atau di Shopee disiapkan, dijual bebas begitu ya. Iya, nah ini juga ya perlu pembenahan ya, artinya dari pemerintah dan sebagainya. Pusat utamanya yang melaksanakan regulasi ini harus jelas sebetulnya, tidak semua orang bisa membeli ini. Karena apa? Salah sedikit saja bisa-bisa orangnya yang meninggal, bukan nyamuknya. Iya, dengan keracunan insektisida ini. Jadi insektisida ini ada beberapa golongan. Jadi ada golongan organofosfat, golongan klorin, dan golongan karmabat. Untuk golongan klorin itu sudah dilarang oleh
WHO atau oleh eh, lembaga-lembaga yang mengendalikan pestisida. Karena organoklorin ini, kalau Mas Faris atau masyarakat ingat di tahun 70-an, organoklorin itu seperti DDT, endrin pada Oh, itu Ya. untuk apa, obat nyari ikan? bukan, Pokoknya obat pertanian itu ya? bukan. Bukan Waktu juga? itu kita ada KLB malaria. Hmm. Kalau nggak salah waktu itu penyemprotan itu dilakukan melalui helikopter. Waduh. Das, begitu. Apa yang terjadi? Eldrin selain membunuh nyamuk malaria, dia ternyata juga membunuh ekosistem yang ada di lingkungan kita. Merusak lah ya? Merusak ekosistem. Jadi mulai dari kecebong, ular, kemudian ikan-ikan itu mati semua. Dan sifatnya organoklorin itu akan kumulatif, tidak bisa terurai di alam. Nah, bisa penjelasan bayangkan Mas Faris dan kawan-kawan pendengar semua, kalau semua orang bisa melakukan fogging dengan bahan-bahan yang tidak terkontrol dan tidak direkomendasikan oleh Komisi Pestisida maupun oleh WHO, akan merusak lingkungan. Lebih parahnya lagi, di lingkungan tersebut sebetulnya tidak ada DBD, hanya demam berdengue, kan begitu. Nah, ini baru kita jelas ya untuk seluruh netizen, ya Sobat Sehat semuanya, Wong Tulungagung dan sekitarnya. Jadi mekanismenya ternyata begitu. Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya terdetek oleh dinas nanti syarat-syarat memenuhi, Iya. akan fogging secara otomatis Iya, gitu ya. tugas kami, nggak usah diminta, kami Nggak akan usah turun. diminta. Betul sekali. Bahkan kalau jenengan kenal baik dengan Pak Didi, nggak usah ngereng-ngereng Pak Didi, Iya. Pak Didi kan bolo. Betul. Akan kami laksanakan Iya. fogging sesuai dengan SOP yang ada. Masih ada kesempatan Anda bergabung, silakan bisa menyampaikan pertanyaan seputar demam berdarah, ancaman demam berdarah di Kabupaten Tulungagung. Masih di Dinkesta Menyapa. Episode keempat, saya Ya. Faris Ramadan dan Pak Didi Eka. Ya. Ini kan musimnya masih pandemi, Pak Didi. Masyarakat ketika saya mau ke studio sini tadi banyak yang nitip pertanyaan. Sebenarnya apa yang masyarakat kita masih takut begini? Jangan-jangan panas tinggi ini karena Omikron begitu ya? Sebenarnya perbedaan yang sangat mendasar antara gejala DBD ini dengan Omikron yang sekarang menjadi hangat ini seperti apa sih, Pak? Jadi penyebabnya sama-sama virus ya Mas. Tapi virusnya itu ibaratnya apa ya? Ayam kate sama ayam Bangkok. Oh ya. Sama-sama virus tapi yang satu kecil yang satu besar. Itu hanya ilustrasi. Virus COVID-19 ini menyerang saluran pernapasan. Sedangkan virus dengue ini menyerang sistem sirkulasi darah. Jadi beda. Jadi trombositnya turun, hematokritnya pecah. Ini adalah yang manifestasi klinis jelas di demam berdarah. Sedangkan COVID ini adalah pernapasan. Nah, saya aturkan di depan tadi bahwa semua infeksi yang disebabkan oleh parasit atau oleh antigen, baik itu virus, jamur atau bakteri, itu mesti menyebabkan panas. Pasti. Misalnya kita kurang bersih pada saat makan, kita kena bakteri tipes, Ya. tipesnya Salmonella typhosa, itu bisa panas juga. Panas juga. Nah, iya. Nah, maka dari itu pada saat masuk rumah sakit mesti terjadi standar operating prosedur observasi febris, observasi panas. Panasnya disebabkan oleh apa? Yang jelas berbeda. Kalau COVID ini panasnya tidak terlalu tinggi, sama seperti influenza biasa. Tetapi Kalau demam berdarah itu tinggi, mendadak lagi. mendadak. Jadi jangan khawatir dan jangan punya pemikiran sedikit pun bahwa kami di
fasilitas pelayanan kesehatan itu mengcovidkan seseorang. Tidak ada untungnya bagi kami itu. Kayaknya isu itu sudah lampau-lampau sih, Pak. Waduh, saya Sudah sakit. isu lalu itu. Apa namanya? Ibarat orang Jawa itu nelongso banget, saya nelongso. Jadi mengcovidkan seseorang. Jadi enggak, kami profesional, artinya kalau memang itu COVID ya COVID. Kalau itu memang demam berdarah. Kalau memang tipes ya memang tipes. Malaria. Bisakah seseorang terjangkit dua penyakit sekaligus dalam satu waktu? Bisa sekali. Ada kemarin kasus HIV kebetulan kena COVID. HIV, DBD. Sama-sama virus kan itu? Sama-sama virus. Iya, kemudian yang lintas misalnya tipes kebetulan DBD. Nah ini bingung. Tipes itu juga menyebabkan trombosit turun, trombositopenia. Ya. Terus kemudian di DBD itu juga turun. Nah ini maka dari itu laboratoriumnya biasanya dilihat bidalnya bagaimana, kemudian antigen untuk virus dengue-nya bagaimana, ada atau tidak. Kalau dua-duanya ada, itu biasanya dikasih antivirus, dikasih antibakteri. Antibakterinya membunuh tipesnya, antivirusnya untuk membunuh demam berdarah dengue-nya. Gitu. Dulu ada istilah 3M. Kalau di musim pandemi 3M beda ya dengan demam berdarah ini ya. Menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Yang terakhir hanya 1M, Pak Didi. Iya, apa itu? Manuto. MP ya, manut panjenengan. Manut panjenengan. Apakah masih berlaku itu? Ya. Mengubur sampai ada lagunya itu. Menguras, mendaur ulang ya. Jadi begini Mas Faris. Saya tak cerita dulu ya untuk masyarakat. Ya. Tulungagung tercinta ini. Kenapa PSN, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M, menguras, mengubur, menutup atau mendaur ulang, bukan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, tapi 3M-nya sama, menguras, mengubur atau mendaur ulang dan menutup. Seminggu sekali, 7 hari sekali. Kenapa kok 7 hari sekali? Kenapa nggak 10 hari? Kenapa nggak 15 hari? Kita ingat morfologi nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus yang merupakan faktor utama demam berdarah dengue. Jadi dalam suatu desa ada 1000 orang sakit demam berdarah. Tidak ada satupun nyamuk di sana. Insya Allah tidak akan menular ke siapapun. Karena apa? Dengan bersentuhan, dengan berbicara, dengan ngendangi, itu tidak akan bisa menularkan demam berdarah. Kecuali kalau ada nyamuk yang menggigit orang yang sakit demam berdarah, kemudian menggigit nyamuk orang yang sehat, itu adalah tertular. Tapi kalau bersilaturahim, itu tidak akan menular. Nah, kita kembali lagi kenapa kok 1 minggu. Jadi nyamuk setelah mengisap darah seseorang, karena mematangkan sel telur tadi, 1-2 hari dia akan bertelur. Mencari tempat yang berisi air jernih, dia air kotor tidak mau sifatnya, dan harus di dalam bejana. Kalau langsung dengan tanah nggak mau? Nggak mau. Kalau ini nyamuk di kota ini, resian. Jadi kalau ada masyarakat yang melaporkan banyak jentik di sumur gali, Hakul yakin 99% itu bukan jentiknya demam berdarah. Karena tidak mungkin kalau sumur gali itu bawah di semen. Ya. Tapi kalau selokan, batok, wadah yang telentang dikasih ada air hujan. Bekas-bekas botol. Ya, bekas botol itu kemungkinan besar adalah jentik Aedes aegypti. Nah, pada saat dia bertelur di bejana yang berisi air bersih, hanya butuh 2 hari, maka telur itu akan menetas menjadi jentik. Uget-uget. 2 hari? Ya. 2 hari kemudian dia akan berubah menjadi kepompong. Kepompong itu seperti huruf koma, tidak berenang, tapi dia kampul-kampul. 4 hari berarti tambah 2 hari itu. 4 hari ya. 4. Kemudian dia 3-5 hari sesuai dengan situasi iklim, kemudian kelembapan, kemudian pH air, itu akan menetas menjadi nyamuk dewasa. Iya, 7 hari berarti ya. Masa inkubasinya. Ya, praktis 7 hingga 10 hari mulai telur itu menetas menjadi nyamuk dewasa. Kalau kita rutin 7 hari sekali melakukan 3M, menguras, mengubur, dan menutup, insya Allah tanpa apapun populasi nyamuk kita
akan berkurang dengan banyak atau bahkan tidak ada. Kalaupun ada tamu dari luar sakit demam berdarah, nggak usah khawatir tertular. Karena di daerah kita nggak ada nyamuk. Siapa yang mau menularkan? Kalau nggak ada nyamuk, nggak laku obat nyamuk. Ya, bolehkah saya mengatakan bahwa sebenarnya kita di SOP hidup kita ini harus hidup bersih begitu ya? Betul. 7 hari sekali harus kuras-kuras kamar mandi, kemudian merapikan pakaian dan seterusnya, atau ada genangan-genangannya di sekitar kita, pot-pot bunga, wadah-wadah burung, makanan minuman burung gitu ya. Ya sering lupa Mas Faris, satu lagi, maaf, yang punya refrigerator, kulkas yang satu pintu, itu di belakang masih ada penampungan. Nah, itu yang sering lupa. Kalau yang 2 pintu nggak ada air luapan itu, tapi kalau yang 1 pintu ada, itu yang lupa kita. Di belakang ya? Di belakang itu ada wadah begitu yang kalau kita tarik ke atas kemudian kita tarik ke belakang itu akan lepas, dan itu adalah tabungan air yang biasa untuk bertelur Aedes aegypti adalah begitu. Di air dingin suka ya berarti ya? Tidak. Itu kan biasanya dingin setelah dari. Ya, tapi tidak terlalu dingin seperti ada di freezernya. Ya. Nah, itulah Sobat Sehat dimanapun Anda, wong Tulungagung atau wong luar Tulungagung, wong Tulungagung sehat pasti bisa. Siang hari ini Dinkesta menyapa, saya Faris Ramadan bersama Pak Didi Eka. Nah, Tulungagung hari ini sudah level 2 ya Pak ya? Alhamdulillah ini ya? Alhamdulillah sudah level 2. Level 2. Berarti Tulungagung sehat, wong Tulungagung sehat ini pasti bisa benar ini ya? Iya, dan ada kabar yang gembira, Raja Salman sudah mengendorkan untuk aturan di Arab Saudi. Artinya di sana yang datang dari luar negeri tidak perlu swab antigen atau swab PCR, tidak perlu karantina setelah masuk Arab Saudi, dan yang satu lagi yang lebih penting oleh beliau adalah sudah vaksin dosis 1, dosis 2. Jadi masyarakat Tulungagung yang ingin umroh atau naik haji jangan lupa dosis 1, dosis 2, kalau perlu dosis 3. Nah, sekarang untuk perjalanan darat, baik itu kereta api, pesawat, ya udara ya, termasuk juga laut, tidak perlu swab antigen atau swab PCR untuk bisa berangkat domestik. Jadi artinya kalau saya ke Jakarta, saya ke Pontianak, saya ke Kalimantan, tidak perlu pakai swab antigen atau swab PCR lagi untuk naik pesawat. Alhamdulillah. Dengan catatan sudah dosis 1, dosis 2. Dosis 1, dosis 2. Ya. Tidak perlu ada BPJS. Dan saya punya PR ini. Apa? Dosis 1 saya sudah 86%. Dosis 2 saya masih 70%. Ada jeda 15% kali 863 702 sasaran saya. Artinya masih ada 100.000 orang yang seharusnya sudah masuk dosis 2 belum dosis 2. Ayo segera hubungi Vaskes supaya Anda naik pesawat tidak repot-repot swab antigen atau swab PCR. Nah, itu biasanya orang itu takut swab. Vaksin itu ya sudah terbukti bahwa ketika vaksin imunitas kita akan semakin meningkat. Ini ada yang bertanya Pak Didi lewat IG dari Aldo. Kenapa DPD tidak ada vaksin? Saya mau tanya Pak, saya sempat panas tinggi, badan saya terasa kayak terbakar, tapi sembuh tanpa saya obati. Setelah sembuh, efek yang saya dapat kena parosmia. Setelah mencium asap bau seperti belerang. Apakah saya terkena DPD atau COVID? Sudah dipahami ya pertanyaannya Pak? Oke, silakan dijawab Pak Didi. Ya, di depan saya katakan tadi, virus dengue, DENS itu ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Yang mana pada saat seseorang kemasukan atau terinfeksi
den yang sama, manifestasi klinisnya berbeda. Kalau saya kemasukan den 1, belum tentu saya DBD, bisa saja saya hanya DD. Nah, pada saat masuk ke orang lain bisa saja menyebabkan demam berdarah dengue. Nah, pada saat ini yang demam dengue seperti saya minumi obat yang bersifat simptomatik. Misalnya saya panas dengan minum paracetamol, kemudian saya istirahat, insya Allah dengan sendirinya sembuh. Mas Faris yang kena DBD mungkin harus ke vaskes untuk menerima infus cairan. Nah, tahun depan karena Indonesia ini adalah endemis DBD yang tidak pernah berhenti akan DBD, tahun depan saya kemasukan den 2. Karena lingkungan saya misalnya katakan kemproh, tidak suka PSN. Tahun depan saya kemasukan den 2. Maka saya akan mengalami manifestasi klinis berbeda dengan den 1 tahun yang lalu saya terima. Mas Faris juga menerima den 3 misalnya. Nah, di sana terjadi permutasi kombinasi antara den 1, den 2, den 3, den 4. Dan itu akan berbeda dari wilayah satu dengan wilayah lain. Dinamis berarti ya, Iya. terus berkembang itu ya. Terus berkembang, maka dari itu beberapa waktu yang lalu akan keluar namanya vaksin demam berdarah. Buktinya juga tidak ada sampai sekarang. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun tidak ada. Belum ada begitu Belum ya. ada. Jadi mengalami uji klinis 1, 2, 3 dan sebagainya tidak berhasil untuk mencegah atau menciptakan titer antibodi yang benar-benar bisa menolak atau bisa membunuh atau menolak masuknya virus demam berdarah. Itu Iya. alasan yang mendasar kenapa tidak ada vaksin untuk demam berdarah. Betul. Tapi kemungkinan terjadi nanti ada vaksin demam berdarah ya Pak? Ya kemungkinan bisa jadi dengan perkembangan teknologi yang lebih maju. Tapi kalau untuk saat ini belum ada. Belum ada. Ya. Terus yang kedua tadi kaitannya dengan anosmia. Anosmia itu salah satu gejala orang tidak bisa mencium atau kehilangan penciuman terhadap bau yang ada. Untuk strain tertentu memang akan mengakibatkan manifestasi klinis seperti itu. Contoh Delta. Delta itu kebanyakan orang yang mengalami anosmia, kehilangan penciuman. Sehingga parfum atau bau busuk itu tidak bisa terdeteksi oleh penciumannya. Ya. Tapi di sisi lain ada orang yang OTG, orang tanpa gejala. Di dalam tubuhnya ada virus COVID, namun dia tidak mengalami anosmia. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah saya COVID atau demam berdarah, jadi demam berdarah walaupun panas itu tidak pernah ada gejala yang menyebutkan anosmia, kehilangan penciuman. Tetapi yang ada di COVID. Nah, kemudian perlu disadari juga bahwa tidak semua COVID itu selalu anosmia. Contoh seperti Omikron ini. Strain yang baru ini tidak menunjukkan gejala yang kehilangan penciuman yaitu anosmia tadi. Jadi hanya flu-flu biasa begitu kayaknya ya. Tapi tidak kehilangan penciuman. Tapi kalau pertanyaan tadi kalau misalnya saya kehilangan penciuman, apakah demam berdarah atau COVID, kemungkinan mengarah ke COVID karena demam berdarah tidak ada gejala yang sampai ke anosmia. Itu Mas Aldo. Ada juga yang bertanya apakah benar anak yang gemuk jika kena DBD lebih parah, bisa lebih parah. Yang kedua, bagaimana membedakan bintik merah DBD dan penyakit yang lain? Oke, saya jawab yang pertama dulu ya. Bongko. Jadi kalau yang gemuk itu memang akan menyebabkan manifestasi klinis yang lebih berat daripada orang yang kurus karena pada saat terjadi pemecahan plasma itu akan mengakibatkan dia akan kehilangan banyak cairan. Tapi kalau kurus tidak, karena dia gemuk. Terus yang kedua, maka berarti orang gemuk lebih berpotensi parah? Ya, kalau kena demam berdarah. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua membedakan bintik. Jadi pada saat tapi kalau hari pertama jangan dicoba dulu ya, belum muncul biasanya. Nanti, hari pertama bintik-bintik udah. Jadi hari ketiga biasanya akan muncul pecahnya
trombositopenia maupun hematokrit tadi di dalam kulit ya. Jadi biasanya di puskesmas atau di vaskes akan diremplit ya, dibendung, uji bendung. Pada saat dibendung itu akan muncul bintik-bintik merah. Nah, tapi kalau misalnya saya tinggal di daerah yang atau ada bintik-bintik merah lain, seperti misalnya saya kena campak, ya gabaken ya. Gabaken. Nah itu juga bintik-bintik merah, oke? Terus atau karena digigit nyamuk, nah, ada bintik-bintik merah. Pada saat bintik merah tersebut kita tekan, itu hilang, yang jelas bukan demam berdarah. Hakul yakin. Itu bukan demam berdarah. Karena bukan pecahnya. Munculnya bintik merah sebenarnya kalau demam berdarah di mana? Ya karena terjadi di wilayah mana? Maksudnya bagian tubuh ya, yang di seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Tapi utamanya kalau dites kan di bagian lengan atas di sini ya. Kalau ditekan itu hilang, bukan karena demam berdarah. Ya. Tapi kalau ditekan panggah merah, bintiknya merah itulah demam berdarah. Kadang-kadang sering sulit membedakan antara campak, demam berdarah, atau penyakit-penyakit yang lain yang keluarkan itu. Tapi kalau dengan chikungunya beda lagi. Chikungunya itu juga disebabkan oleh Aedes aegypti, Aedes albopictus yang disebabkan oleh virus juga. Tapi virusnya beda, bukan DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, tapi virusnya virus chikungunya. Ya. Nah, itu bintiknya merah disertai gatal. Bintik merah, ruam merah, tapi gatal dia. Gatal. Nah, itu. Tapi kalau demam berdarah tidak gatal. Ada yang bertanya lagi, apakah semua yang kena DBD ini butuh transfusi darah, Pak Didi? Tidak. Tidak? Tidak. Apa ukurannya ini butuh transfusi ini? Sebenarnya, maaf saya bukan dokter ya, tapi saya praktisi dalam hal ini, tetapi dari pengalaman bertugas, kemudian dari diskusi dengan dokter, sebetulnya transfusi darah itu adalah untuk mengganti plasma yang pecah tadi atau trombositopenia tadi. Kalau benar-benar parah banget, istilahnya memang pada keadaan tertentu begitu ya. Misalnya trombositnya tinggal 9, tinggal 10, yang perlu ganti trombosit yang fresh atau diganti dengan plasma yang fresh. Perlu, karena kalau menunggu pembentukan plasma dan sebagainya dari tubuh manusia, produksi manusia oleh orang yang sakit itu mungkin lambat, takut orangnya sudah parah, perlu dibantu dari luar. Tidak semua. Tidak semua. Ya. Ngomongin demam berdarah ternyata juga banyak sekali. Saya sendiri Pak Didi banyak hal yang hari ini saya dapatkan. Alhamdulillah. Sesuatu yang saya dapatkan, mungkin Wong Tulungagung juga ada sesuatu yang baru, termasuk fogging ternyata mekanismenya seperti itu, begitu ya. Tidak perlu diminta. Tidak perlu diminta, karena itu tugas mereka. Itu tugas saya itu. Nanti kalau sama fogging sendiri, lah Pak Didi ngapain? Ya. Jadi oleh Bapak Bupati kita sudah diberi anggaran untuk fogging Tulungagung itu dengan prediksi sekian orang yang kena fogging, kena demam berdarah, maka sekian fokus yang harus kita fogging. Ini sudah ada anggaran. Kalau saya tidak melakukan fogging, ya uangnya bukan untuk saya, Mas Farid. Iya. Kembali ke kas daerah. Jadi jangan khawatir. Iya. Jadi kalau ada demam berdarah tanpa penjelasan minta akan saya fogging karena saya sudah dikasih anggaran oleh APBD Kabupaten Tulungagung. Itu, Sobat Sehat, tanpa terasa kita sudah ada di sesi terakhir ini Pak Didi. Dan waktunya kita closing. Boleh. Ya. Ada saran, ada mungkin pesan kepada Wong Tulungagung. Ya, jadi pencegahan demam berdarah hanya satu, yaitu 3M+. Tidak ada yang lain, bukan fogging. Apa itu 3M+? Yaitu menguras, mengubur, menutup seminggu sekali. Plusnya adalah hindari gigitan nyamuk, tanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk, lavender, serai dan sebagainya. Dan yang penting adalah pakai obat bakar nyamuk atau obat oles nyamuk maupun obat semprot nyamuk untuk menghindari gigitan tersebut. Jadi pencegahannya dengan 3M+. Termasuk memelihara ikan pemakan jentik. Nah, itu penting. Itu plusnya juga. Ya, plusnya. Ya, Wong Tulungagung, itulah tadi
Closing statement dari Pak Didi Eka Sunarya Putra, SKM MSI, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tulungagung di Dinkesta menyapa. IG-nya yang belum ikutan silahkan loh ya. Kemudian juga channel YouTube Dinkesta. Ya silakan juga like, komen, subscribe. Ya. Jangan lupa share. Ya. Terus hidupkan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan informasi kami berikutnya dan mengembangkan channel ini. Ya. Jangan-jangan punya channel sendiri. Baik, terima kasih. Yang terakhir, kalau saya sih melihat dari diskusi kita, sebenarnya kita ini dimohon untuk hidup sehat. Hidup bersih begitu ya, karena kebersihan daripada iman tadi ya. Mudah-mudahan Tulungagung sehat terus, karena wong Tulungagung sehat pasti bisa. Ya. Saya Faris Ramadan undur diri. Ya, saya Didi Eka juga mohon pamit. Terima kasih teman-teman support. Ada Mbak Vina, ada Mas Banda, yang ada di sana. Banyak Mas Haris. Mas Haris. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Tulungagung sehat pasti bisa.